Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama dulu ya. Doanya dipimpin oleh Aisyah. Bisa Aisyah? Tahu. Rada bisa? Ayo Aisyah, cepat Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bilfirli warhamni wajburni. Amin. Baiklah, sebelum Ibu masuki pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak Ibu dulu ya. Yang pertama, Aisyah, Hadir, Bu. Rada, Hadir, Bu. hadir semua ya. Hadir, Bu. Baiklah, Ibu akan masuk ke materi pada pagi hari ini yang bertema yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia. Nah, sumber energi itu apa, anak-anak Ibu? Segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi baik yang kecil maupun yang besar. Iya, pintar. Nah, sumber energi ini ada contoh-contohnya. Yang pertama, air, listrik, matahari, dan angin. Nah, di sini ada Air. Air itu sangat berguna untuk kehidupan kita di bumi. Sangat bermanfaat. Contohnya, manfaat air apa saja? Mencuci pakaian. Iya, mencuci pakaian. Berwudu. Iya, berwudu. Sumber PLTA. Iya, pintar untuk pembangkit tenaga air. Yang kedua ada listrik. Manfaat listrik sangat banyak. Apa saja contohnya? Menghidupkan televisi. Iya, untuk menghidupkan ruangan. iya, lampu untuk penerangan rumah. Yang ketiga ada matahari, ada sumber panas yang ada di bumi. Nah, contohnya apa saja? Menjemur pakaian. Menjemur pakaian. Menjemur biji-bijian. Iya. Menjemur ikan asin. Iya, pintar. Yang terakhir ada angin. Angin itu berfungsi untuk apa? Untuk menghasilkan angin. Iya, untuk menghasilkan angin. Contohnya apa saja dalam kehidupan Kipas kita? angin. Iya, kipas angin. Nih, di sini ada gambarnya apa ini? Baling-baling. Iya, kincir angin. Nah, anak-anak Ibu sudah tahu kan contoh-contoh sumber energi? Tahu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lagi materi selanjutnya tentang lingkungan. Nah, siapa yang tahu apa itu lingkungan? Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia atau alam di sekitar kita. Iya, segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia atau alam di sekitar kita. Nah, fungsi lingkungan apa saja yang anak Ibu ketahui? Lingkungan sebagai tempat mencari makan, lingkungan sebagai tempat bekerja, lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nah, di sini contohnya sebagai pekerjaannya, contohnya nelayan. Nelayan itu memperoleh nafkah dari laut, petani memperoleh nafkah dari Sumber kehidupan atau lahan pertanian. iya, dan menghasilkan bahan-bahan yang dari lingkungannya. Seperti itu. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Artinya yaitu setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut melakukan terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa, anak-anak Ibu tahu? Interaksi antara makhluk hidup dengan
dengan sesama manusia. ya. Melalui interaksi sosial manusia ini mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang terakhir ada lingkungan sebagai tempat tinggal. Nah, di sini yang terakhir adalah fungsinya yaitu lingkungan sebagai tempat tinggal. Contohnya adalah rumah kita sendiri sebagai tempat kita berteduh dari hujan dan panas. Iya, pintar. Nah, di sini ada 2 jenis lingkungan. Apa saja? Lingkungan alam dan lingkungan sosial. Nah, kalau kita kan sekarang belajar IPS, berarti kalau lingkungan alam itu adalah IPA. Kalau lingkungan alam itu contohnya lingkungan abiotik dan abiotik. Kalau lingkungan sosial itu adalah menuju ke manusia sendiri. Nah, Ibu ada pertanyaan untuk anak-anak Ibu. Catat ya. Nah, di sini Ibu ada soal yang pertama. Siapa yang paling cepat langsung tunjuk tangan ya. Yang pertama, apa itu fungsi lingkungan? Apa saja? Ada 3. Lingkungan sebagai tempat mencari makan, lingkungan sebagai tempat bekerja, lingkungan sebagai tempat tinggal. Bagus. Nah, tolong siapa yang bisa menjelaskan dari 3 yang disebutkan Aisyah tadi? Ayo, ada? Lingkungan sebagai tempat mencari makanan, nelayan memperoleh nafkah dari laut. Iya. Petani memperoleh sumber penghidupan dari lahan pertanian. Iya, bagus. Ia mengolah bahan-bahan dari lingkungannya. Iya. Yang kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjadi interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan keterangan ancaman dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, yang terakhir lingkungan sebagai tempat tinggal, yaitu contohnya rumah kita sendiri sebagai tempat tinggal berteduh dari panas dan hujan. Iya, pintar. Nah, siapa yang tahu apa pengertian lingkungan? Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia atau alam di sekitar kita. Iya, pintar. Nah, yang Ibu kasih pertanyaan apa lagi ya? Nah, sebutkan contoh-contoh sumber energi. Air, listrik, matahari, dan angin. Nah, siapa yang tahu manfaat dari keempat yang disebutkan Aisyah tadi? Iya, Aisyah. Air untuk berwudu, iya. Listrik untuk minum. Kalau listrik untuk mandi, masih banyak untuk mandi. Menerangkan ruangan. Iya, lampu ya, untuk penerangan ruangan atau rumah kita. Yang ketiga, matahari untuk menjemur pakaian, menjemur ikan asin, dan menjemur biji-bijian. Iya, sebagai sumber makanan tumbuhan, hewan, dan manusia. Untuk kalau tumbuhan kalau kena panas itu berarti menghasilkan fotosintesis. Yang keempat ada angin. Di sini ada gambar kincir angin untuk menghasilkan angin. Iya. Nah, baiklah, anak-anak Ibu sudah menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anak Ibu sudah mengerti dengan Anak-anak Ibu sudah mengerti pelajaran pada pagi hari ini dengan Ibu? Sudah, Bu. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak Ibu halaman 26 ya, catat ya. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.